Film ini diperlihatkan dengan seorang wanita yang baru saja turun dari bis. Surabi tersebut bernama Mihe. Ternyata ia baru saja bercerai dengan suaminya, alias dia itu janda yang bahenol. Di situ ia terlihat lontang-lantung tidak jelas karena bingung harus kemana. Ia pun pergi ke suatu tempat. 친한 친구의 권유로 친구 언니 집으로 들어간. Ternyata ia datang ke rumah temannya. Temannya ini bernama Yeon. Kemudian suaminya yang bernama Geonho. Lanjut mereka pun mengobrol. Di situ Mihe mencoba menceritakan bahwa ia baru saja bercerai dengan suaminya. Di situ Yeon mencoba untuk menenangkan temannya supaya tetap semangat dan tidak bersedih. Namun di situ terlihat suaminya terus melirik Mihe. Sepertinya ia suka kepada teman istrinya tersebut. Setelah bacrot tersebut, Mihe pun diantarkan ke kamarnya oleh si Geonho. Sesampainya mereka di kamar, lagi-lagi si Geonho melihat semangka pulen milik si Mihe. Ia pun tersadar ketika si Mihe mengajak ia berbicara. Setelah bacrot tersebut, ia pun pamit keluar kamar. Lanjut cerita, pada malam harinya terlihat mereka bertiga minum dan makan malam bersama. Bisa terlihat di situ Mihe tampaknya senang diperlakukan dengan hangat di rumah temannya tersebut. Kemudian setelah membacrot, mereka pun pergi ke kamar masing-masing untuk tidur. 오늘이야? 알았어. 깨끗이. Setelah makan malam tersebut, di kamar Geonho mengajak istrinya untuk bermantap-mantap, namun istrinya menolak. Ia pun terlihat kecewa. Pada saat itu juga Geonho membayangkan betapa mantapnya surabi dan batok kelapa milik si Mihe. Kemudian ia pun mengintip ke kamar si Mihe. Di situ si Mihe sedang tertidur. Ia pun langsung masuk dan mencoba untuk meraba tubuh Mihe. Namun di situ ia ketahuan dan Mihe pun kaget, di depannya ada suami temannya. Namun kampretnya dikarenakan ia janda muda dan butuh asupan pemersatu bangsa, ia pun langsung meminta untuk digoyang. Ia juga menempelkan tangan Geonho ke batok kelapanya. Tak lama mereka pun langsung melakukan. 날 그죠? 형부도 잡혀 사시나 봐. 갑자기요? 왜요? 겁나요? Lanjut esok paginya terlihat Mihe yang turun dari tangga. Di bawah ia pun bertemu dengan Yeon yang akan pergi. Setelah bacrot itu, Yeon pun langsung cabut pergi. 이렇게? 조심히 갔다. Lanjut cerita, terlihat Mihe sedang membereskan rumah Yeon. Dikarenakan ia menumpang, ia mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian. Pada malam harinya datang laki lagi ke rumah Yeon. Laki ini bernama Kang Min. Tapi di situ yang membuka pintu adalah Mihe. Ia pun menanyakan Geonho. Ternyata ia merupakan teman dari si Geon. Tak lama si Geon pun muncul dan mereka pun dilanjut minum bersama. Ternyata si Kang Min juga akan menginap di rumah tersebut. Di saat mereka berdua minum bersama, ia memanggil Mihe untuk gabung minum. 더러워. 아, 뭔데? 앉아요. 아니, 일로 와서 같이 먹어요. 얼른. 되게 미인이세요. Tak lama istrinya pun datang. Ia pun nampak tak asing dengan teman suaminya tersebut. Kemudian mereka berempat pun makan dan minum bersama sembari membacrot. Setelah itu mereka pun tidur. 일이 아닌데. 뭐 힘든 일이. 아니야. 언니가 받아줘서 내가 더. 나 거실 싫은데. Namun ketika di kamar Geonho, tiba-tiba istrinya ini diam-diam keluar kamar. Ternyata ia mendekat si Kang Min yang sedang tertidur di sofa. Ia juga mencoba untuk meraba teman suaminya tersebut. Seketika itu juga si Kang Min langsung terbangun. Namun di situ Sion memberikan kode jangan berisik. Ternyata memang Sion ini berselingkuh dengan si Kang Min dan sering melakukan mantap-mantap di belakang si Geonho. Tak lama mereka pun langsung melakukan aksi di tempat tersebut secara diam-diam. Tanpa diduga ternyata Mihe melihat kelakuan haram tersebut. Ia terlihat terdiam dan tak peduli dan ia pun langsung masuk ke kamarnya lagi.
Keesokan paginya terlihat Yeon dan si Kang Min akan pamit pergi. Kemudian tinggal Mihae dan si Gyeonho. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah terlihat mereka berdua makan bersama. Dilanjut ketika Mihae di dalam kamar, ia diajak pergi oleh Gyeonho. 그래, Mereka pun jalan bersama. Ternyata mereka berdua juga menjalani hubungan di belakang si Yeon. Dilanjut mereka berdua sedang memasak bersama sambil mengobrol. Dikarenakan rasa sagne yang membara, tak lama mereka pun langsung melakukan mantap-mantap di dapur. Mantap, hajar aja terus. 정말? 그럼 밥은 우리 둘이 먹어야 되겠다. Di ending film ini terlihat Mihae yang pamit untuk pergi dari rumah sahabatnya tersebut. Mihae pun diantar oleh Gyeonho ke depan rumahnya. 앞에까지 배웅해줄게. 가볼. 뭐 부모님이 막내딸 걱정하신다는데. Terlihat di situ Gyeonho nampaknya termenung dan bersedih dengan kepergian Mihae. Dikarenakan ia tak bisa lagi memakan surabi milik si Mihae. Dan film ini pun tamat. So, gimana tadi film dari A Good Brother yang rilis pada tahun 2020? Film ini adalah film 1 jam dan dibintangi oleh Yoo Jung Hee, Jin Siah, dan siapa lagi tuh namanya laki itu, lupa gua. Pokoknya itulah. Pelajaran di film ini adalah jangan gampang tergoda oleh janda yang muda dan bahenol. Tapi kalau kalian ditawari, pasti kalian tak akan menolak. Seperti itu ya. Oke lah, gua punya channel tentang perang ya, film perang. Kalau kalian tertarik dengan film perang ataupun perang-perangan gitu, silahkan di subscribe channel gua Imam Tanto. Yang mau subscribe silahkan di kiri kanan atas ataupun di bawah juga, playlist juga ada coy. Jangan lupa ditonton lagi, subscribe juga. Sampai jumpa kembali di video rangkum film Korea gua berikutnya. Till next time and goodbye.